Saudara, hingga saat ini sejumlah partai politik masih belum menentukan bakal cawapres yang akan mereka usung bagi pasangan bakal capres di Pilpres 2024. Meski demikian, dalam setahun belakangan ini, nama tokoh seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masuk 3 besar elektabilitas tertinggi dari sejumlah lembaga survei. Kalau kita lihat susunan partai pengusung sementara, Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan, P3, dan Hanura. Sementara Prabowo Subianto diusung oleh Gerindra dan PKB, sementara Anies Baswedan diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PAN. Kenapa sementara, saudara? Karena memang kondisinya masih dinamis hingga mereka resmi didaftarkan ke KPU pada Oktober nanti. Litbang Kompas sendiri pada survei 25 Januari hingga 4 Februari 2023 menemukan ada sejumlah tokoh yang berpotensi dipasangkan dari 3 tokoh bakal capres yang sudah ada. Jika Ganjar dipasangkan Ridwan Kamil, potensinya sebesar 16%. Ganjar dan Sandiaga potensinya sebesar 11,9%. Adapun jika Prabowo dipasangkan Ridwan Kamil, potensinya sebesar 11,3%. Adapun Prabowo dan AHY sebesar 6,3%. Terakhir, jika Anies dipasangkan Sandiaga, potensinya 14,9%. Sementara jika Anies dipasangkan Ridwan Kamil, potensinya 14,7%. PDIP yang mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres 2024 disebut-sebut mampu mengubah koalisi yang selama ini terbentuk. Benarkah demikian? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Presiden Jokowi akan bertemu dengan 6 ketua umum partai koalisi pemerintah Selasa malam di Istana Merdeka, minus ketua umum Partai Nasdem. Menurut ketua umum PAN, Zulkifli Hasan, pertemuan membahas terkait Pilpres 2024. Ada 6 ketua umum partai yang mendapatkan undangan. Nanti malam kita akan rapat di Istana Merdeka yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, ngopi bareng itu dari ketua partai. Ya tentu ini soal Pilpres lagi ada pembicaraan. Kita tunggu aja nanti keputusannya ya. Perlu waktu. Mungkin bocoran nama? Belum ya. Oke. Sejak PDI Perjuangan memutuskan mengusung Ganjar sebagai bakal capres 2024, P3 ikut menyusul menyatakan usungan. Padahal sebelumnya P3 bersama PAN dan Golkar ada dalam barisan koalisi Indonesia Bersatu. P3 sendiri berharap PAN dan Golkar ikut mengusung Ganjar dan membentuk KIB+. Karena tidak mungkin P3 bisa mencampuri internalnya Golkar. Kemudian Golkar pula juga tidak mungkin mencampuri internal P3, demikian pula dengan Partai Amanat Nasional. Itu gimana? Kita memang itu yang ada dalam piagam perjanjian koalisi itu antara ketiga partai adalah demikian. Nah, selanjutnya dari hasil keputusan Rapimnas 5 di Yogyakarta, itu sudah tahapan yang pertama adalah saya menyampaikan hasil itu ke KIB beberapa hari yang lalu, dan semuanya sudah memahami itu, dan KIB tidak dinyatakan ya bubar, tidak, tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak ya KIB untuk bersama dengan pilihannya sama dengan P3. Nah, kalau itu terjadi, maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Ya. Tapi manakala itu berbeda, yaitu keniscayaan dalam suatu perpolitikan nasional kita. Sementara itu, PAN sendiri akan mengusung Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden. Zulkifli Hasan menyebut keputusan ini sudah dirapatkan bersama dengan seluruh pengurus PAN dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Ya, kami memang beberapa kesempatan ya kebetulan saudara Erik yang lain ya yang lain koalisi Pak, koalisi Indonesia ya belum lagi dibicarain. Apakah nanti dari minum kopi ini akan ada kesepakatan? Ya tunggu aja. Sementara itu, meski sejak awal menyatakan berkoalisi dengan PKB, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto nyatanya bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Usai pertemuan ini, Airlangga dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Perundingan untuk koalisi pada Pilpres 2024 ditengarai alot karena sejumlah tokoh partai politik masih saling kunjung mengunjungi. Beberapa partai berupaya menunjukkan kekuatannya dengan mengejar posisi bakal capres atau cawapres untuk mengejar efek elektabilitas di pemilu legislatif. Tim Liputan, Kompas TV.
Ada koalisi PKB Gerindra dan ada koalisi Indonesia Bersatu. Di sisi lain ada koalisi perubahan. Bagaimana nasib koalisi tersebut ke depan? Kita akan bahas bersama dengan Daniel Johan, Ketua DPP PKB. Sudah bergabung juga Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam, Mbak. Malam, saya ke Mas Viva dulu. Kita mulai dari pertemuan malam ini dulu ya di Istana. Bentar lagi mulai jam 7 malam. Kalau tadi kata Pak Ketum, betul hanya Nasdem yang tidak diundang. Terus undangannya kira-kira membahas apa di pertemuan malam ini kalau dibahas oleh 6 koalisi parpol di koalisi pemerintah? Follow up dari pertemuan di kantor DPP PAN, kemudian pada hari ini dilanjutkan silaturahmi Lebaran, ngopi Lebaran dari seluruh partai politik koalisi pemerintah, dan Nasdem apakah datang apa tidak nanti kita lihat. Intinya bahwa dalam pertemuan ini yang dibahas adalah satu, untuk membangun ikatan kebangsaan dalam 3 NKRI. Yang kedua, mewujudkan pemilu agar dilaksanakan secara luber, jurdil, berkualitas, berintegritas, aman, dan damai. 3, proses pemilu presiden itu harus diwujudkan dalam kerangka jalan demokrasi yang konstitusional, dan proses kompetisinya tidak boleh siru-sangkim, tetapi saling menghormati satu dengan yang lain, karena 5 tahun sekali kita pasti akan berhadapan dengan pemilu presiden untuk 5 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan dari partai politik pemerintah, apakah memungkinkan akan membangun koalisi besar, koalisi kebangsaan, karena dengan koalisi besar ini, satu, akan memperkuat dan memperbesar basis sosial dan basis konstituen. Yang kedua, pasangan calon yang akan diusung punya potensi untuk menang karena satu, didukung oleh basis massa partai politik, dan yang kedua, tentu dalam ukuran-ukuran yang rasional memiliki tingkat elektabilitas yang cukup, sehingga kalau digabungkan, Mbak, antara kekuatan basis sosial konstituen dengan basis elektoral, itu potensi untuk menang akan bisa tercapai. Mungkin sekalian halal bihalal kan kesempatan bersama Presiden dengan seluruh partai koalisi. Mungkin di dalam pertemuan juga masing-masing partai akan menjelaskan, toh PDP sudah punya calon, ya kan? Gerindra bersama PKB juga sudah punya calon. Termasuk PAN punya calon juga untuk wakil presiden. Yang paling penting adalah ada saling pengertian dulu, saling pemahaman dulu. Nah, kita lihat apakah memang nanti dari pertemuan ini ada irisan yang sama, tetapi irisan yang sama yang paling utama yang bisa kita temukan adalah ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Viva, bahwa kita harus menjamin pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pilpres, pelaksanaan pileg berlangsung dengan baik, damai, jujur, dan adil, sehingga bisa memberikan ruang secara luas, secara demokratis kepada rakyat untuk memilih calon-calonnya untuk menyampaikan aspirasinya tanpa hambatan dan berlangsung dengan aman. Setidaknya itu yang harus dicapai. Ya, itu sih wajib dicapai. Tadi bicara soal bakal cawapresnya PAN yang disebut oleh Bung Daniel, Bung Viva, sejauh ini langkah PAN mengumumkan Pak Erick Thohir sebagai bakal cawapres, apa sudah didiskusikan ke KIB atau manuver karena P3 toh sudah deklarasi duluan juga Pak Ganjar dukungan capresnya. Jadi ya PAN juga memutuskan sendiri tanpa KIB begitu. Bung Viva Yoga, bisa mendengar suara saya? Ya, gimana Mbak? Sorry, ya, putus? Tadi bisa. Ya, oke. Sorry, saya ulang lagi izin. Tadi bakal cawapresnya PAN ini kan Pak Erick Thohir.
yang sudah diumumkan. Nah, ini sudah didiskusikan ke KIB atau belum? Atau ini bentuk manuver setelah Pak Ganjar ini dideklarasikan oleh P3 sebagai bakal capres duluan, tidak bersama-sama dengan anggota KIB yang lain? PAN tidak bermanuver. PAN menjelaskan bahwa Mas Erick Thohir itu dekat dengan PAN. Mas Erick Thohir adalah bagian dari PAN, dan proposal dari Partai Amanat Nasional apakah memungkinkan nanti Mas Erick Thohir diangkat untuk dipilih menjadi calon wakil presiden. Tapi itu tentunya diserahkan kepada partai-partai politik yang lain dalam koalisi, karena itu adalah merupakan keputusan kolektif kolegial. Partai Amanat Nasional tidak bisa memutuskan sendiri, pasti akan bergantung dan menerima pendapat dan aspirasi dari partai politik yang lain. Tentunya kalau Mas Erick Thohir nanti yang diusulkan, saya rasa akan menambah nilai elektoral pasangan calon karena memiliki nilai profesionalitas dan memiliki elektabilitas yang cukup bagus, sehingga bisa diterima oleh masyarakat dan bisa menambah nilai elektoral pasangan calon. Nah, ngomong-ngomong cawapres, kalau dari PKB sejauh ini sikapnya gimana, Bung Daniel? Ya, kalau PKB tentu akan tegak lurus dengan amanat muktamar, sekaligus amanat istimewa para ulama, bahwa PKB itu akan memperjuangkan putra terbaik dari santri Caimin untuk bisa maju ke dalam Pilpres di tahun 2024. Tapi nama ini akan kalaupun ada usulan dari partai lain yang hendak bergabung ke KKIR, sejauh ini PKB tetap pada sikapnya untuk mengajukan Pak Muhaimin. Iya, sebenarnya bukan hanya sikap PKB, tetapi sikap bersama antara Gerindra dan PKB. Bahwa penentuan presiden dan calon wakil presiden itu ditentukan oleh kedua ketua umum, Pak Prabowo dan Caimin. Sejauh ini tidak ada calon lain selain Pak Prabowo dan Caimin. Nah, persoalan nanti finalnya ada calon lain, ya kita lihat bagaimana keputusan dari kedua ketua umum. Tentu masing-masing parpol akan berjuang ke titik akhir. Singkat saja masing-masing ke Bung Daniel, ke Bung Viva Yoga, syarat-syarat yang paling memungkinkan untuk membentuk poros koalisi kalau dari sisinya PAN dan PKB seperti apa? Kalau PAN bagaimana, Bung Viva? Kalau Partai Amanat Nasional, yang penting saling bertenggang rasa, saling menghormati, berbesar hati, membangun koalisi yang kolektif kolegial, ditetapkan secara musyawarah mufakat, karena koalisi adalah bagian dari strategi perjuangan politik dalam rangka untuk memenangkan pemilu presiden. Soal pasangan calon yang akan diusung itu menjadi bagian dari keputusan bersama. Intinya harus menang, karena dengan menang bisa mewujudkan visi misi presiden untuk 5-10 tahun ke depan dan bisa membawa masyarakat Indonesia agar lebih maju, lebih baik lagi. Syaratnya kolektif kolegial dan harus menang. Kalau Bung Daniel, PKB gimana? Ya, tentu kita berpegangan dengan piagam deklarasi ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bahwa untuk capres dan cawapres akan ditentukan oleh kedua ketua umum. Nah, yang lainnya, bagaimana kita membangun Indonesia ke depan, bagaimana kita memenangkan per Pilpres yang berikut, itu kita sangat terbuka dengan masukan dari partai apapun yang nanti bergabung dengan KIR. Dan hasil ngopi dengan Pak Presiden Jokowi malam ini juga mungkin akan ada jadi babak baru dalam peta koalisi, terutama yang melibatkan parpol di lingkaran pemerintahan. Kita tunggu nanti. Terima kasih Bung Daniel Johan, Ketua DPP PKB. Terima kasih Bung Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN, juga telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Berikutnya saudara, kita akan bahas soal bagaimana langkah selanjutnya dari pihak keluarga korban yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu. Lebih lengkap usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Liviana Charissa.